Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, serta bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, belakangan ini sedang viral, marak orang-orang menghina ulama dan menghina Islam. Lagi viral di sosial media, membuat mereka seolah-olah memiliki kemerdekaan dalam menyuarakan ketidaksukaan dan kebencian terhadap ulama dan terhadap Islam. Dibuktikan dengan adanya olokan dan hinaan. Itu bukan hanya dari non muslim saja, bahkan ada beberapa muslim yang justru ikut mengolok-olok agama dan ulama mereka sendiri. Entah kenapa letak hati dan logika mereka. Lalu bagaimana Islam sebagaimana agama rahmatan lil alamin memandang fenomena yang sedang viral dan mewabah ini. Jauh 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar, dan tidak pula mewariskan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil keberuntungan yang sangat besar. Hadis dari Abu Darda, riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Terdapat dalam kitab Syekh Albani Sahih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga firman dalam Al-Qur'an yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Saudaraku, para ulama adalah orang-orang yang berilmu, yang menjadi penerus dakwah Nabi. Kedudukan dan keimanan mereka tentu lebih tinggi dan mulia dibanding dengan manusia pada umumnya. Seorang sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak orang lain.
Secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberi pesan, dan janganlah sebagian kamu menghibah sebagian yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Pasti kalian membencinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Allah melarang kita untuk melakukan ghibah. Dalam Islam, ghibah pada sesama manusia saja dilarang, apalagi menghina para ulama yang jelas-jelas kedudukannya telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghina para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas dilarang dalam Islam. Sedangkan ghibah adalah salah satu dosa besar dalam Islam. A'udzubillah min dzalik. Dari Mus'ab bin Abdullah berkata, Abu Abdullah bin Mus'ab al-Jubairi mengabarkan kepadaku, berkata kepada Amirul Mukmin Al-Mahdi, wahai Abu Bakar, apa yang kau katakan tentang seorang yang merendahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku berkata, dia orang jindik. Dia berkata, aku belum pernah mendengar seorang pun berkata demikian sebelumnya. Aku berkata, mereka adalah kaum yang ingin merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak menemukan seorang pun dari umat ini yang mengikuti mereka dalam hal ini. Maka mereka merendahkan para sahabat di sisi anak-anak mereka. Mereka di sisi anak-anak mereka seakan-akan mereka mengatakan Rasulullah ditemani oleh para sahabat yang jelek. Betapa jelek orang yang ditemani oleh orang-orang yang jelek. Maka dia berkata, tidaklah aku melihat kecuali seperti apa yang engkau katakan. Mereka menanamkan kebencian, menjelek-jelekan Rasulullah di hadapan anak-anak mereka. Masya Allah, kelakuan orang-orang seperti ini adalah a'udzubillah min dzalik. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dari kami, menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Jadi mereka yang sedang viralnya mereka menghina Habibuna Rizik Syihab, mereka bukan umat Rasulullah dan tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis tersebut. Sungguh Rasulullah SAW teramat marah terhadap mereka yang menghina para ulama dan orang-orang yang soleh. Kebencian mereka yang selalu menghina Islam dan para pejuang ulama sungguh menjebloskan diri mereka sendiri ke dalam kekufuran, dan pada akhirnya akan menjebloskan ke dalam neraka. Setelah menghina ulama, mereka justru
berilmu dengan orang bodoh yang mengaku dirinya sebagai ulama, tanpa tabayun terhadap berita palsu berisi hinaan terhadap ulama yang beredar. Mereka pun ikut menjadi orang yang tersesat dalam kedunguan. Layaknya bola salju yang mengalir dari atas gunung, semakin lama semakin besar. Seperti itulah fenomena para pencaci maki ulama saat ini. Makin banyak orang yang membenci ulama karena layaknya seperti bola salju. Bukan semakin sedikit, justru semakin banyak. Dalam kiamat menurut Islam, hal ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, di antara tanda-tanda kiamat muncul adanya at-taghut, ada di atas al-wa'ul. Apakah demikian kamu mendengar dari Nabi Muhammad? Mendengar dirinya, wahai Abdullah bin Mas'ud. Beliau menjawab, betul demikian Rabb Ka'bah. Kami bertanya, apakah taghut itu? Mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang hina dan orang dusun yang diangkat di atas orang-orang soleh. Sementara wa'ul adalah penghuni rumah orang yang soleh. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayati ala ummati." Sungguh akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Seorang pembohong dibenarkan dan seorang yang jujur dianggap bohong. Seorang pengkhianat dipercaya dan seorang yang dipercaya dianggap khianat. Dan saat itu Ruwaibidah akan berbicara. Ditanyakan kepada beliau, siapakah Ruwaibidah itu? Beliau menjawab, ia adalah orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. A'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang Ruwaibidah. Munculnya para ulama palsu yang menggiring para pengikutnya untuk mencaci dan menghina ulama yang sesungguhnya merupakan salah satu ciri-ciri akhir zaman. Bahkan tidak sedikit para pemimpin yang justru mengangkat ulama palsu sebagai penasehat mereka dalam memimpin sebuah daerah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia. Sebaliknya Allah akan mengambil dengan cara mewafatkan ulama sehingga tidak tersisa seorang pun. Lalu manusia mengangkat orang yang bodoh menjadi pemimpin. Apabila mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dalam
Syarah Syekh Albani Sahih. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebiasaan berburuk sangka, karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula sebagian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu tidak kalian menyukainya. Dan takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Surat Al-Hujurat ayat 12. Video yang lagi viral sekarang ini menghina ulama merupakan salah satu dosa besar yang dibenci oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Hendaknya kita selalu memperkuat keimanan kita agar tidak mudah terhasut akan kebodohan yang disebar oleh musuh-musuh Islam. Karena jika kita terhasut dan mengikuti mereka menjadi orang yang membenci ulama, sungguhlah kita sangat merugi. Barang siapa yang menjauhi ulama, maka Allah akan memberikan tiga balai. Yang pertama akan dicabut keberkahan rezekinya. Rezeki yang diterima tidak berkah, tidak membawanya dia dekat dengan Allah, tetapi membawanya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diberi pemimpin yang zalim. Pemimpin yang justru melanggar perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan Allah. Pemimpin yang tidak sayang dengan kita sebagai orang-orang yang beriman. Yang terakhir yang sangat kita takutkan adalah yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Inilah yang kita takutkan terjadi pada diri kita. Semoga hal itu tidak terjadi dan kita tetap membela ulama. Kita tetap membela dan menghadiri majlis-majlis ulama. Dan pada akhirnya kita berharap di ujung kehidupan kita adalah husnul khotimah. Mati yang baik, mati yang membawa iman Islam, mati yang membawa segudang amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati yang bisa menghantarkan ke dalam kehidupan abadi yang lebih berbahagia dan lebih tenang. Itulah yang dinamakan mati husnul khotimah. Itu mati di mana di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya penghinaan para ulama, wabil khusus Habibuna Rizik Syihab, kita secara menyeluruh kaum muslimin tidak terima, dan hanya Allah yang akan membalasnya. Kita lihat saja ke depan bagaimana nasib para penghina dan pencaci maki ulama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap istiqomah dan pada akhirnya kita husnul khotimah. Allahumma
salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma syabitna bil iman, Allahumma syabitna bil Islam, Allahumma syabitna bit tauhid, Allahumma syabitna bil ilmin manfaat, Allahumma syabitna bit taqwa, Allahumma syabitna bit ta'ah, Allahumma syabitna biqaulin syabit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.